Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Dwi Devi Pirayana dari kelas FOA. Jadi salam sukses luar biasa. Jadi saya akan mempresentasikan tentang pengusaha yang sukses. Jadi ada 3 pengusaha yang menginspirasi saya. Jadi yang pertama saya akan mempresentasikan si founder Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Saya akan mempresentasikan awal perjalanan atau awal mula jalanan Mark Zuckerberg untuk membuat Facebook. Jadi awal mulanya yaitu ketika Mark memasuki sekolah menengah di Phillips Exeter Academy. Ia bertemu dengan temannya yaitu D'Angelo. Jadi no, karena keduanya memiliki ketertarikan yang sama terhadap komputer, membuatnya berencana menciptakan sebuah program atau suatu program. Jadi singkat ceritanya, kolaborasi mereka berdua berhasil menciptakan MP3 player yang mana bisa berinteraksi dengan web lain atau aplikasi lain seperti browser atau email. Hal itu membuat kabar baik bagi Mark. Pada tahun terakhirnya di Philips, Mark direkrut oleh Microsoft dan American Online untuk mengerjakan suatu proyek. Kecerdasan Mark membawanya kesempatan untuk berkuliah di Harvard. Di suatu hari Mark berpikir untuk membuat sebuah sistem yang bisa memudahkan direktori di dalam kelasnya. Setiap kali Mark mengajukan diri untuk membuat direktori tersebut, ia selalu ditolak oleh pihak Harvard karena alasan tertentu. Walaupun saat itu ditolak, Mark nggak pantang menyerah ya, tidak pantang menyerah. Ia diam-diam berhasil membuat Course Match, yaitu platform yang memudahkan orang-orang untuk berinteraksi. Seiring berjalannya waktu, Mark sangat terkejut karena ternyata banyak orang yang menyukai platform buatannya yaitu FaceMesh. Melihat kesempatan ini, Mark berencana untuk mengembangkan sistem jaringan yang dibuatnya. Inilah bagaimana awal mulanya nama Facebook itu diciptakan dari sebuah FaceMesh menjadi Facebook. Keseriusannya dalam mengembangkan Facebook kali ini Mark tidak sendiri, jadi ada teman-temannya yang menolong dan ia akan berencana untuk terus mengembangkan Facebook bersama teman-temannya tersebut. Dan itulah cerita dari Mark. Dan saya akan selanjutnya akan menceritakan tentang Elon Musk. Jadi saya akan menceritakan tentang Elon Musk, yaitu perjalanannya, kisah inspiratif dari Elon Musk. Jadi Elon Reeve Musk atau yang dikenal sebagai Elon Musk lahir di Afrika Selatan dari pasangan May Musk dan Elon Musk pada tahun 1971. Tak lama setelah itu orang tuanya pun berpisah dan ia hidup dengan ayahnya. Akan tetapi Musk memutuskan untuk berpindah ke Kanada dan menumpang hidup pada saudaranya. Saat itu, ia pun mulai bekerja serabutan seperti membersihkan sampah gandum di peternakan, tukang bersih-bersih, pemotong kayu, hingga menjual komponen komputer. Sejak kecil, Elon Musk sangat senang membaca dan belajar, terutama dalam mempelajari teknik komputer dan programan. Ya. Bahkan pada usianya yang ke-12 tahun, ia berhasil membuat kode komputer komputer menjualnya kepada majalah komputer yang diberi nama Blastar seharga $500. Sejak menginjakkan kaki di dunia bisnis, nama Elon Musk memang selalu menjadi sorotan karena setiap inovasi bisnis yang ia dirikan memang sangat luar biasa. Musk memang memiliki pengaruh yang besar terhadap teknologi sekarang. Akan tetapi ia juga seorang pebisnis yang peduli terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Maka tak heran jika inovasinya yang luar biasa membuatnya mampu mendirikan 8 perusahaan sekaligus. Jadi itulah kisah founder dari SpaceX, Tesla Motors, yaitu Elon Musk. Sekarang saya akan mempresentasikan pendiri Google, yaitu ada 2 pendiri Google, yaitu Larry Page dan juga Sergey Brin. Mereka berdua ini adalah sahabat. Jadi Sergey dan Larry sukses menciptakan Google, mesin pencari berbasis internet yang praktis, cepat dan akurat.
Dan juga keunggulan ini membawa nama mereka ke dalam daftar orang terkaya di dunia saat ini. Mereka tidak akan sampai pada level seperti sekarang ini jika tidak punya determinasi dan motivasi belajar yang tinggi. Jadi, ayah dari Sergey Brin merupakan ahli ekonomi matematik Rusia. Sementara sahabatnya Larry Page lahir dari seorang ayah ahli ilmu komputer dan pelopor kecerdasan buatan, serta ibunya adalah instruktur komputer programming di sebuah universitas. Kesamaan latar belakang dua sahabat inilah yang membuat mereka tertarik dengan dunia komputer dan teknologi. Keduanya bahkan telah mengenal komputer sejak usia sekolah dasar dan dibimbing langsung oleh orang tua mereka. Ketertarikan Sergei dan Larry untuk mengetahui bagaimana segala sesuatu bekerja yang mendorong mereka senang bereksperimen. Tidak heran jika ada awalnya mesin pencari yang mereka buat bukan diciptakan untuk bisnis, melainkan untuk proyek penelitian. Jadi ketidakpuasan mereka pada teknologi, fitur mesin pencari yang sudah ada saat itu membuat Sergey dan Larry tergerak untuk menciptakan mesin pencari yang fokus membantu banyak orang. Saat itu mereka membuat kesimpulan bahwa hasil pencarian paling bermanfaat seringkali berasal dari hasil pencarian paling populer. Kabar baiknya, mereka berhasil mewujudkan dengan meluncurkan Google. Puluhan tahun berdiri, berapa miliar orang di dunia yang terbantu dan mendapatkan manfaat dari teknologi yang mereka ciptakan. Kisah sukses Sergey Brin dan Larry Page bukan hanya sekedar menjadi cerita yang membuat kagum semua orang, tetapi juga memberikan banyak motivasi yang siapapun yang sedang menempuh pendidikan. Kecintaan pada ilmu pengetahuan tetap membuat mereka rendah hati dengan sifat terbuka terhadap berbagai saran serta bantuan. Masukan ini bagi mereka adalah dukungan positif untuk kemajuan teknologi mesin pencari buatan Sergey dan Larry. Selain itu, mereka juga menunjukkan bahwa serius dalam mempelajari sesuatu tidak hanya dari memberikan kepuasan untuk diri sendiri, melainkan juga kebaikan bagi orang lain. Jadi sekian untuk presentasi dari saya. Jadi untuk kesimpulannya adalah kenapa saya memilih sosok ketiga, sosok pendiri atau pengusaha sukses tersebut, karena yang saya dapatkan yaitu kita itu tidak boleh jangan pernah menyerah dan terus mencoba, walaupun yang pertama seperti Mark, dia itu sudah melakukan eksperimen, tetapi eksperimen itu ditolak oleh dosennya sendiri, dan juga dia pernah dituntut karena dituduh menggunakan data di kampusnya tersebut. Jadi segitulah untuk penjelasan atau presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Salam sukses luar biasa.